Udinese Calcio, klub Serie A Italia, menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Jay Itzes, bek tengah yang saat ini bermain untuk Venezia dan menjabat sebagai kapten tim nasional Indonesia. Menurut laporan, Udinese telah melakukan pendekatan awal dengan agen Itzes dan berharap dapat membawa pemain berusia 24 tahun tersebut ke Desia Arena. Pada musim panas ke-2025, selain Udinese, beberapa klub dari Bundesliga Jerman dan La Liga Spanyol juga dikabarkan tertarik pada Itzes. Namun, prioritas utama Itzes saat ini adalah membantu Venezia menghindari ancaman degradasi dari Serie A. Meskipun demikian, ia terbuka untuk kemungkinan melanjutkan karier di Serie A bersama klub lain jika Venezia terdegradasi. Penampilan solid Itzes di lini pertahanan Venezia selama musim debutnya di Serie A telah menarik perhatian berbagai klub besar. Ia telah tampil dalam 25 pertandingan liga, mencetak 1 gol, dan menerima hanya 3 kartu kuning. Dengan ketertarikan dari beberapa klub ternama, masa depan Jay Itzes menjadi salah satu topik yang menarik untuk diikuti menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Arsenal mencatatkan kemenangan tandang terbesar mereka di Liga Champions dengan mengalahkan PSV Eindhoven 7-1 dalam pertandingan leg pertama, babak 16 besar di Stadion Philips, Eindhoven. Gol-gol Arsenal dicetak oleh Jurien Timber, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, Martin Odegaard 2 gol, Leandro Trossard, dan Riccardo Calafiori. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Arsenal untuk mencapai perempat final, tetapi juga menetapkan beberapa rekor baru, termasuk menjadi tim pertama yang mencetak 7 gol tandang dalam pertandingan eliminasi. Pelatih layan, Paulo Fonseca, baru-baru ini menerima sanksi larangan selama 9 bulan akibat insiden konfrontasi dengan wasit Beno T. Millet dalam pertandingan Ligue 1 melawan Brest. Insiden tersebut terjadi pada 2 Maret tahun 2025 saat Fonseca bereaksi keras terhadap keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Akibat sanksi ini, Fonseca dilarang berada di bangku cadangan, ruang ganti ofisial, dan melaksanakan fungsi resmi klub hingga 30 November 2025. Ia juga tidak diperkenankan mengakses ruang ganti pemain hingga 15 September 2025. Fonseca telah meminta maaf atas tindakannya dan menerima keputusan tersebut, meskipun Lion menganggap sanksi itu terlalu berat dan berencana untuk mengajukan banding. Liam Roberts, kiper Millwall, saat ini menjalani skorsing 3 pertandingan setelah mendapatkan kartu merah dalam pertandingan Piala FA melawan Crystal Palace pada 1 Maret tahun 2025. Dalam insiden tersebut, Roberts melakukan tackle tinggi yang mengenai kepala Jean-Philippe Mateta, menyebabkan Mateta menerima 25 jahitan. Namun, Asosiasi Sepak Bola FA menilai bahwa skorsing standar tersebut tidak memadai. Mereka telah mengajukan permohonan untuk meningkatkan hukuman Roberts, menyebut bahwa hukuman standar jelas tidak memadai, mengingat sifat pelanggaran tersebut. Millwall mendukung Roberts dan menolak tuduhan bahwa pelanggaran tersebut disengaja. Klub juga mengutuk pelecehan online yang diterima Roberts setelah insiden tersebut. Keputusan akhir mengenai kemungkinan peningkatan skorsing akan ditentukan oleh Komisi Regulasi Independen. Dengan Roberts memiliki waktu hingga 6 Maret untuk memberikan tanggapan. Xabi Hernandez, mantan gelandang legendaris FC Barcelona, dilaporkan telah memutuskan untuk kembali melatih klub sepak bola pada awal musim mendatang. Menurut informasi yang beredar, ia ingin melatih klub papan atas, bukan klub sembarangan. Sebelumnya, Xavi Hernandez pernah menjabat sebagai pelatih FC Barcelona pada November tahun 2021, menggantikan Ronald Koeman. Ia berhasil membawa Barcelona meraih gelar La Liga pada musim 2022 sampai 2023. Namun, pada Mei tahun 2024, Xavi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih kepala. Setelah meninggalkan Barcelona, Xavi belum kembali melatih klub lain. Keputusannya untuk kembali melatih klub papan atas pada musim mendatang menandai kembalinya ia ke dunia kepelatihan setelah jeda sejak meninggalkan Barcelona. Kelompok supporter Manchester United yang dikenal sebagai The tahun 1958
telah merencanakan unjuk rasa besar-besaran dengan tujuan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pemilik klub saat ini, keluarga Glazer. Aksi protes ini dijadwalkan berlangsung sebelum pertandingan antara Manchester United dan Arsenal pada akhir pekan ini. Pada tahun 1958 adalah kelompok supporter yang menamakan diri mereka demikian untuk mengenang tragedi Munich Air Disaster pada tahun 1958 yang mengakibatkan kehilangan 8 pemain muda berbakat Manchester United. Kelompok ini menekankan pentingnya nilai-nilai, budaya, dan tradisi klub. Dalam aksi protes mendatang, mereka mengimbau para supporter untuk mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbolisasi rasa duka dan kekecewaan terhadap arah perkembangan klub saat ini. Mereka menyatakan bahwa klub sedang perlahan mati dan menuntut perubahan signifikan dalam kepemilikan serta manajemen klub. Calvin Bassey, bek Fulham yang sebelumnya bermain untuk Rangers, menjadi korban pelecehan rasis dan homofobik di media sosial setelah mencetak gol dalam pertandingan Piala FA melawan Manchester United pada 2 Maret tahun 2025. Beberapa pesan yang diterimanya berisi kata-kata penghinaan rasial dan seruan untuk kembali ke negaranya. Fulham FC mengecam keras perilaku tersebut, menyatakan bahwa tindakan seperti itu tidak memiliki tempat dalam sepak bola atau masyarakat. Klub berkomitmen untuk bekerja sama dengan otoritas terkait guna mengidentifikasi pelaku dan mengambil tindakan tegas. Lamine Yamal, pemain muda berbakat FC Barcelona, menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Pada sesi latihan tim, saat rekan-rekannya menikmati waktu istirahat dengan minuman, Yamal memilih untuk menjauh dan menghabiskan waktu dengan bola, tetap berpuasa meskipun dalam aktivitas fisik intens. Barcelona telah mendukung pemain Muslim seperti Yamal dengan program nutrisi khusus untuk meminimalkan dampak puasa terhadap performa di lapangan. Hal ini menunjukkan komitmen klub dalam menghormati keyakinan agama pemain sekaligus menjaga kondisi fisik mereka. Brahim Diaz, pemain Real Madrid, telah mendaftarkan selebrasi golnya sebagai merek dagang. Langkah ini sejalan dengan tren di kalangan pemain bintang Madrid yang melindungi elemen khas mereka melalui hak kekayaan intelektual. Pendaftaran selebrasi sebagai merek dagang memberikan keuntungan, seperti perlindungan hukum terhadap penggunaan eksklusif untuk tujuan komersial, termasuk penjualan merchandise, iklan, atau produk terkait. Beberapa pemain lain, seperti Cole Palmer, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Gareth Bale, dan Michael Jordan, juga telah mendaftarkan selebrasi atau pose ikonik mereka sebagai merek dagang. Dengan mendaftarkan selebrasi golnya sebagai merek dagang, Brahim Diaz tidak hanya melindungi identitas uniknya, tetapi juga membuka peluang untuk monetisasi melalui berbagai produk dan kemitraan komersial. Neymar, pemain sepak bola asal Brasil, telah lama dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke FC Barcelona. Setelah meninggalkan Barcelona pada tahun 2017 untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain PSG, Neymar kini berusia 33 tahun dan bermain untuk Santos di Brasil. Namun, masa depannya kembali menjadi bahan spekulasi, terutama terkait dengan potensi kembalinya ke Barcelona. Neymar telah menyatakan keinginannya untuk kembali bermain di Eropa dengan Barcelona sebagai tujuan utamanya. Setelah kontraknya dengan Al Hilal di Arab Saudi berakhir, ia kembali ke Santos untuk memulihkan performanya. Motivasinya adalah untuk bermain di level tertinggi dan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menyatakan bahwa Neymar harus memenuhi 2 syarat jika ingin kembali. Neymar harus datang tanpa biaya transfer, mengingat kondisi finansial klub. Neymar harus menunjukkan bahwa ia masih mampu bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Namun, Laporta juga menekankan bahwa proyek jangka panjang klub lebih penting, dan Neymar bukan prioritas utama dalam rencana transfer saat ini. Kembalinya Neymar ke Barcelona menghadapi berbagai tantangan, termasuk usia, riwayat cedera, dan kebangkitan generasi pemain muda. Meskipun demikian, Neymar tetap berambisi membuktikan dirinya dan kembali
ke level tertinggi. FIFA telah mengumumkan bahwa total hadiah uang untuk Piala Dunia antar klub 2025 akan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 16,2 triliun rupiah. Turnamen ini akan diadakan di Amerika Serikat dari 14 Juni hingga 13 Juli tahun 2025, melibatkan 32 tim dari 6 konfederasi. Pendapatan yang dihasilkan dari turnamen diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS. Dengan 1 miliar dolar Amerika Serikat akan didistribusikan kepada klub-klub yang berpartisipasi. Dan sebagai bentuk solidaritas kepada klub-klub sepak bola di seluruh dunia, Presiden FIFA, Gianni Infantino, menekankan bahwa semua pendapatan akan dibagikan tanpa ada yang disimpan oleh FIFA. Turnamen ini akan menggunakan 12 stadion di 11 kota AS, dengan final dijadwalkan di Stadion MetLife, New Jersey. Beberapa klub besar yang akan berpartisipasi antara lain Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan Inter Milan. FIFA tengah mempertimbangkan proposal untuk menambah jumlah peserta Piala Dunia 2030 dari 48 menjadi 64 tim. Usulan ini diajukan oleh anggota Dewan FIFA asal Uruguay, Ignacio Alonso. Dalam rapat pada 5 Maret tahun 2025, rencana ini bertujuan untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia, yang pertama kali digelar pada ke-1930. Peningkatan jumlah tim akan memperluas kompetisi, namun menimbulkan berbagai tantangan, termasuk logistik, jadwal pertandingan, dan dampak lingkungan. Beberapa pejabat sepak bola menyebut usulan ini sebagai kebijakan gila. FIFA menyatakan akan menganalisis proposal tersebut, namun belum ada keputusan resmi. Pada pertandingan Liga Eropa antara Real Sociedad dan Manchester United, pertandingan dihentikan pada menit ke-20 untuk memungkinkan pemain asal Maroko, Nayef Aguerd dan Nusr Mazraoui, yang berpuasa selama bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Wasit Ivan Kruzliak memberikan jeda agar kedua pemain tersebut dapat mengonsumsi air, gel energi, dan kurma, mirip dengan jeda hidrasi. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.